saat pagi hari ini dengan segala kondisi, dalam segala keadaan, kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Amin, saudara. Segala perkara yang kita hadapi dapat kita tanggung dalam dunia. Hanya Dia yang memberi kekuatan, hanya Dia yang akan memberi jawaban atas segala permasalahan kehidupan kita. Kita naikkan pujian segala perkara. Yang selalu setia.
apapun suasana hati yang mungkin kita bawa ke tempat ini, pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama meletakkan segala perkara itu di dalam dunia. Mari kita sama-sama menyerahkan semua beban itu di dalam Dia. Kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti memberikan jawaban, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Ada amin? Dapat mengucap puji syukur bahwa Dia selalu baik, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Salam GPA, salam GPA. Lalu silakan duduk kembali. Saudara merasakan sukacita pagi ini, merasakan berkat pagi ini. Saya secara pribadi merasakan mujizat, walaupun mujizat Tuhan yang ini cukup besar dalam kehidupan saya. Walaupun dalam prosesnya itu berliku-liku, naik turun, belok kanan belok kiri, tapi pada endingnya itu ternyata Tuhan pengen memberikan mujizat. Tuhan pengen saya bisa melihat ini loh, Tuhan bisa seperti ini. Apa yang nggak pernah ada di pikiran saya, apa yang nggak pernah saya bayangkan, ternyata Tuhan mampu. Jadi dalam perjalanan saya kadang belok kanan, belok kiri, naik turun, kadang-kadang kita nggak bisa lihat, karena kalau tikungannya kita nggak pernah bisa lihat apa yang ada di depan kita ya, kan mau belok. Tetapi Tuhan itu di atas, bukan di depan, bukan di samping. Tuhan itu di atas. Tuhan itu tahu di depan ada apa. Bahkan di belakang kita ada apa, Tuhan juga tahu. Kita mau nanjak, kita juga nggak bisa lihat kendaraan di depannya. Tapi Tuhan tahu. Dan saat mengalami di jalan yang berkelok-kelok itu, saya nggak bisa lihat, nggak tahu jalan keluar. Ada perasaan ini di depan ada apa, ada perasaan bingung, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut, campuran itu. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di depan kita, dan Tuhan membiarkan, mengizinkan kita untuk melalui jalan yang berkelok-kelok itu, untuk melalui jalan yang naik turun itu. Kita nggak dikasih jalan yang lurus-lurus aja supaya kita bisa lihat tujuan kita di sana. Enggak. Kita dikasih jalan yang berkelok-kelok dulu, naik turun untuk melalui prosesnya. Dalam setiap perjalanan yang kita lalui, satu hal yang pasti, Tuhan selalu tahu, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Tidak pernah Tuhan membiarkan sendiri. Kalau Tuhan selalu ada, berarti Tuhan selalu siap menopang. Kalau kita merasa tidak kuat, walaupun Tuhan tahu Tuhan itu nggak mungkin ngasih beban di luar kekuatan kita. Tapi karena manusia mesti merasa aku nggak kuat Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Tapi Tuhan itu tahu, karena Tuhan yang siap ngasih kekuatan itu. Saya percaya saudara pasti merasakan hal yang sama, walaupun dengan proses yang macam-macam yang berbeda-beda, tapi pada intinya pasti sama. Benar saudara? Amin saudara. Kita adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia adalah Allah yang penuh mujizat. Dia sanggup melakukan semua perkara. Puji nama Tuhan. Kita saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita siapkan agar mohon pada Tuhan agar kita mampu untuk memahami apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan.
mereka berdoa terus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang tidak terbatas, memulihkan setiap pribadi. Kau sebagai Imam Besar Agung memulihkan kondisi umat. Kau sebagai Imam Besar Agung memulihkan seluruh hidup kami. Kepada ketetapannya Tuhan. Kekuatan sempurna. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya otoritas Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan sedang mengalirkan kekuatan yang dahsyat. Ketika kami menerima kerajaan yang tidak tergoncang, maka kami percaya umat-Mu terlindungi. Kuasa-Mu melindungi umat-Mu, kuasa-Mu memelihara umat-Mu, kuasa-Mu memagari umat-Mu dari segala bencana apapun yang akan terjadi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman. Dan kiranya pengajaran firman terus membawa hidup kami. Setiap langkah hidup kami menuju pada rancangan Tuhan, menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan percayakan, atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami beribadah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami percaya pengajaran firman-Mu menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaksana dari kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Amin. Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya
terus dinyatakan, dialirkan di dalam setiap langkah hidup kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami percaya baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah pada kesempatan pagi ini, kiranya kita dari hari ke hari boleh dibangun oleh kekuatan pengajaran firman Tuhan. Ketika kita mendapat kesempatan untuk dibangun oleh kekuatan pengajaran firman Tuhan, maka kita sedang berada pada zona aman. Sebab ketika kita di luar didikan firman Tuhan, kita sedang berada pada zona yang tidak aman. Anak yang dididik oleh Bapa adalah anak yang dikasihi oleh Bapaknya. Dialah anak-anak yang berada pada ruang lingkup Bapaknya. Tetapi ketika anak itu sudah tidak dididik oleh Bapaknya, maka anak itu disebutkan anak haram, sudah di luar wilayah Bapaknya. Seperti saudara, dalam situasi kondisi yang seakan manusia mungkin nyaman dengan situasi dunia, dengan kemewahan dunia, dengan fasilitas dunia yang kian hari seakan semakin menjanjikan, dan manusia mampu menciptakan fasilitas-fasilitas demi kemudahan untuk manusia bisa berinteraksi, manusia bisa melaksanakan aktivitas hidupnya. Tetapi hendaknya kita harus semakin hari semakin berhati-hati, semakin waspada. Beberapa hari belakangan ini saudara merasakan mungkin suhu udara yang tinggi, kisaran 34, 35,5 derajat Celcius. Begitu saja orang sudah pada bingung. Ada yang mengatakan ini kiamat sudah dekat. Ada yang mengatakan ini pertanda apa. Ada yang bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya. Sementara yang rumahnya panas, kamarnya panas, berpikir bagaimana bisa mendinginkan kamarnya. Ada fasilitas pendingin. Kalau punya sarana bisa beli alat pendingin itu. Tetapi sampai kapan manusia bisa mencipta, manusia bisa mengadakan hal-hal yang demikian? Semua ada waktunya. Dan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada masanya. Matahari sedang berada pada titik garis khatulistiwa. Itu panas. Para ahli menyampaikan ini matahari berada pada planet yang terjauh. Kalau malah panas, pikirnya ketika matahari dekat dengan bumi itu panas banget, tapi tidak pada titik planet yang jauh. Udah nggak usah mikir berapa ukurannya, panasnya, udah nggak usah. Itu sudah ada bagian yang masing-masing. Yang perlu kita perhatikan sekarang, bagaimana saudara tetap berada pada zona aman. Berbicara tentang kegerakan gereja akhir zaman, berbicara tentang kondisi peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Di sana nanti hanya ada 2 blok. Satu blok adalah zona aman. Yang satu blok lagi adalah zona yang tidak aman. Tidak aman dari apa? Tidak aman dari murkanya Tuhan.
Kalau dulu Tuhan pernah murka terhadap situasi kota Sodom dan Gomora, dosanya manusia akhir zaman, dosanya Sodom dan Gomora tidak lebih ringan dari kondisi manusia pada akhir zaman. Sehingga murkanya Tuhan sekian kali lipat. Dari hukuman yang menimpa Sodom dan Gomora, bahkan sekian kali lipat dari hukuman tulah yang menimpa Mesir waktu itu. Itu sejarah, bukan dongeng, bukan cerita pendek, tetapi 10 tulah yang menghajar Mesir waktu itu sejarah. Hancurnya kota Sodom dan Gomora itu sejarah. Terjadinya air bah pada zaman Nuh itu sejarah. Dan terus para nabi mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan tentang bagaimana peristiwa apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Di situ mari kita belajar memahami. Ketika kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dari hari ke hari kita akan belajar mengikuti tatanan ibadah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang yang beribadah tetapi tanpa pengertian yang benar. Seakan kita giat beribadah, seakan kita loyal, korban bisa-bisa demi ibadah. Tetapi kalau tanpa pengertian yang benar, itu semua sia-sia. Orang menjadi banyak kecewa terkait dengan ibadah. Karena apa? Karena tanpa pengertian yang benar. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan berarti kita menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai yang tampil sebagai imam besar agung, kita harus mengikuti aturan tatanan kerajaan Allah sesuai dengan ketetapan hukum kerajaan. Hukum apa yang diterapkan imam besar? Hukum kasih. Setahap demi setahap kita akan belajar memahami, belajar mengerti, terus ditindaklanjuti untuk mengalirkan kekuatan kasih. Sebab untuk itu kita dipilih oleh Tuhan. Tidak ada cara lain. Tuhan yang memilih kita, dari pasal 15 dan 16, 17, 16. Tuhan memilih kita dan kita harus bertumbuh dinamis. Katakan sana, go, pergi, bertumbuh dinamis, bergerak dinamis untuk melaksanakan tugas mengalirkan aliran air kehidupan. Markus pasal yang 12 ayat 30 dan 31. Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12. Baca ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, akal budi juga untuk mengasihi Tuhan, terus dan dengan segenap kekuatanmu. ya, satu kesatuan yang utuh tidak bisa terpisahkan. Teruskan dulu. Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ya, Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. ternyata tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kasih.
persoalan apapun yang terjadi di sekitar kita, persoalan apapun yang terjadi di lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan lebih luas lagi di tengah-tengah bangsa kita, kalau hukum kasih ini dikedepankan, maka semua persoalan menjadi selesai dengan damai. Hukum kasih bukan berarti kita membiarkan dosa, membiarkan pelanggaran berkembang, tidak. Karena hak asasi manusia, sementara orang melakukan pelanggaran terhadap hukum negara. Terus itu preferensinya. Karena kita mengasihi, terus kita biarkan orang yang melanggar hukum, tatanan, etika sosial, etika keluarga, etika hidup, tidak begitu. Kalau kita kupas tuntas tentang hukum kasih yang dibawa oleh imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka betapa damainya kerajaan Allah di bumi ini betul-betul terwujud. Damailah setiap manusia yang ada di dalamnya. Karena apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Ini revolusi mental. Bahasanya pemerintah kan begitu. Ini revolusi mental. Bukan hanya badannya yang dibangun, bukan hanya akal budinya, kecerdasannya yang dibangun, tetapi jiwanya juga harus dibangun, hatinya juga harus dibangun. Manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Itu tidak terpisahkan. Ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa terpisahkan. Maka ketika kita berbicara tentang kegerakan membangun gereja sebagai organisme yang utuh, tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai denominasi, organisasi sekarang banyak, cukup banyak. Bagaimana mengaplikasikan itu? Bagaimana kita bisa bersinergi dengan yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa bekerja sama, bersinergi satu sama lain. Kalau kita berbicara kesatuan, berbicara kerukunan, berbicara unity di dalam Kristus, sementara kita tidak memahami kesatuan yang utuh itu terbangun, tercipta karena sinergitas antara perbedaan dengan perbedaan. Ada kolaborasi pekerjaan besar di sana, komunikasi yang begitu intensif, begitu dinamis setiap saat. Dinamika komunikasi dalam tubuh kita tidak pernah terhenti. Demi harmonisasi tubuh kita beraktivitas sebagaimana mestinya. Kalau itu kita pahami, baru nanti saudara bisa menerima, bisa mengalirkan kekuatan kasih itu, tidak pilih-pilih. Aliran kasih itu tidak pilih-pilih, artinya sesuai bagiannya masing-masing. Seluruh anggota tubuh kita mendapat aliran air sesuai dengan jatahnya masing-masing. Amin. Amin. Anggota tubuh kita ini mendapat suplai air
sesuai kebutuhannya masing-masing. Kalau kita berbicara kesatuan, berbicara kerukunan, berbicara tugas, bicara tanggung jawab, maka kita harus paham. Berbicara kasih, memaknai kata kasih itu harus seutuhnya. Kalau kita memaknai makna kasih tidak seutuhnya, saudara bisa gampang salah paham, saudara gampang membenci satu sama lain, saudara gampang sakit hati satu sama lain. Tetapi ketika saudara memahami makna kasih itu seutuhnya, di sana ternyata ada tahapan demi tahapan yang betul-betul kita pahami. Sehingga kita tidak menjadi gegabah dan menjadi umat Tuhan yang gegabah, tidak menjadi hamba Tuhan yang gegabah, menghakimi satu sama lain, mendiskreditkan satu yang lain. Ketika yang lain jatahnya kok tidak sama dengan dirinya, maka orang cenderung gampang mengatakan, kamu sih, salahmu sih, doamu kurang, sehingga berkatmu sedikit. Suplai air yang dikhususkan untuk rambut tentunya takarannya berbeda dengan suplai air yang dibutuhkan lever, yang dibutuhkan jantung, yang dibutuhkan sistem pencernaan, yang dibutuhkan otak, kadar airnya lebih banyak daripada yang dibutuhkan rambut. Rambut itu kelihatannya kering, tetapi di dalam rambut itu ada unsur air sekian persen. Kalau kita memahami betapa dasarnya Tuhan itu berbagi berkat, mengalirkan berkat atas umatnya, atas organ-organ tubuh ini, maka betapa damainya kita ini hidup di mana saja. Amin. Amin. Jika kita orang yang hidup di dalam kasihnya Kristus tidak perlu cemburu ketika yang lain kok berkatnya lebih banyak dari kalau diukur. Kalau dihitung itu kok dia berkatnya lebih banyak. Sementara aku tugasku ini berat. Seperti kaki, kedua kaki kita ini, saudara punya pandangan, mungkin punya pengamatan. Kedua kaki kita mulai di bawah sana sampai itu berat dan tugasnya. Berat tidak? Termasuk berat. Ketika kaki saudara punya kecemburuan yang tinggi terhadap perut, enak saja. Kamu sudah nampung barang enak-enak, kakiku malah semakin kecil, kamu semakin gede. Saudara mau begitu? Iri dengan perut, iri dengan organ-organ yang lain. Nanti kita pahami setahap demi setahap. Jadi bicara kasih itu coba kita kupas pelan-pelan, kita kupas pelan-pelan. Setelah kita kupas, kita cerna. Setelah kita cerna, kita distribusikan setahap demi setahap. Generasi pemenang abadi dikatakan generasi yang sakti, generasi yang sugih, generasi yang suci. Kelihatannya kan simpel. Orang bisa dikatakan sakti, penuh kuasa, bahasa Jawanya saktri, sakti mondroguno. Orang yang sakti itu seperti apa? Kalau saudara lihat di film-film, mungkin film kungfu, film kolosal, film-film Jawa,
yang diambil dari cerita legenda atau sejarah zaman kejayaan raja-raja dulu. Saudara akan melihat satu skenario dari seorang sutradara. Rata-rata orang-orang yang sakti kadang penampilannya justru malah tidak terlalu, bahkan cenderung tidak bermewah-mewah. Mulai dari soal makanan, mulai dari soal penampilan pakaian, bukan berarti tidak merawat badannya. Orang Jawa punya filosofi ajining rogo margo saka busana, ajining diri margo saka lati. Apalagi lidah. Saudara, diri saudara semakin berharga ketika perkataannya orang sakti. Oleh sebab itu, mari hukum kasih itu kalau kita bawa setahap demi tahap, kasih yang dimiliki Kristus itu akan membangun hidup kita seutuhnya. Di dalam lagu Indonesia Raya, kalau saudara cerna per kalimat per kata, maka di sana sudah disebutkan pesan dari pendiri bangsa, para tokoh terdahulu sudah jelas mendapat pencerahan dari langit. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun infrastruktur, membangun akal budi kecerdasan, oke. Tetapi membangun akhlak, membangun jiwanya, membangun spiritualnya itu tidak kalah penting. Sementara pembangunan infrastruktur itu biayanya besar. Nah, ini penting. Tidak kalah penting membangun jiwa. Ya, suatu saat nanti biar tokoh-tokoh rohaniwan usul ke pemerintah supaya anggaran biaya untuk para tokoh rohaniwan itu juga diperbesar, karena membangun jiwa itu juga perlu biaya. Amin. Ini saya sampaikan umum. Sebab apa? Infrastruktur perlu dibangun, iya. Tidak ada artinya infrastruktur dibangun habis-habisan secara masif kalau struktur itu nanti hanya dipakai jalan, pakai mainan oleh orang-orang yang sakit jiwa. Artinya orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan, orang-orang yang tidak menghargai perjuangan yang lain, mentalnya, akhlaknya tidak terbangun dengan baik. Jadi tahapan-tahapan menuju kasih Kristus mulai dari badan kita harus dibangun, terus meningkat. Hati kita terus juga dibangun, akal budi kecerdasan otak perlu dipelihara. Kalau kecerdasan otak itu berjalan, maka seorang instruktur, seorang pimpinan, seorang koordinator hanya berkata, bangunan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pelaksana di lapangan sudah ngerti maksudnya. Orang yang minta dibangunkan rumah, dibangunkan kamar, dibangunkan kandang, dibangunkan apa, seperti ini mas, seperti ini, seperti ini, jadi seperti ini. Tuhan sudah ngerti, oh saya kerjakan,
dengan cara seperti ini. Kalau kecerdasan otaknya itu jalan dengan baik, tidak perlu didikte lagi, maka semua jalan. Namanya tukang. Membangun hidup itu juga demikian. Kecerdasan otak memerlukan orang lain berpartisipasi untuk mengasah ketajaman otak akal budi kita. Tetapi kalau kita yang dibangun tidak punya respon yang positif, selamanya otak kita akan menjadi tumpul. Betul? Makanya perlu anak-anak kita sekolahkan untuk kecerdasan otak, mengasah ketajaman otak. Diperlukan orang lain, tidak hanya satu orang. Ketika anak kita sekolah, ketika saudara dulu sekolah, guru kita banyak, muridnya satu, lalu belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, fisika, biologi, IPS kalau dulu, terlalu banyak sekali. Gurunya banyak, guru matematika sendiri khusus, guru bahasa Indonesia ada sendiri, guru bahasa Inggris ada sendiri, semua spesifiknya masing-masing. Sementara seorang murid harus tahu pelajaran itu semua. Itu salah satu bagian dari mengasah ketajaman otak. Membangun kreativitas raga dalam ibadah bagaimana? Mendisiplin diri. Tanya sembahyang itu dari kita. Tidak dikejar-kejar terus. Kan tidak mungkin saya kejar-kejar saudara. Jam 3 pagi dibangunkan di bel atau di WA atau di miss call, bangun udah jam 3. Kan tidak pernah saya begitu. Kesadaran diri bahwa ragamu itu miliknya Tuhan. Demikian juga akal budi yang diperuntukkan untuk mengasihi Tuhan, ini juga akan semakin diasah, semakin tajam. Ketika kita menyerahkan hidup ini berada pada keheningan, bermeditasi untuk kita ini siap diisi, sampai nanti terus tidak hanya pada syariatnya, benar. Setiap sudah disiplin, duduknya sudah benar, on time, dalam sakramen ibadah begitu tertibnya. 15 menit sebelum ibadah semua sudah hadir, semua sudah on time, siap melayani Tuhan, siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Tingkatkan hati kita, jiwa kita, semakin dibawa kepada satu pemahaman untuk sampai kepada kasih. Sebab kasih itu tingkatannya pada titik makrifat. Nanti ada kesempurnaan makrifat, kesempurnaan kasih. Nah, kalau dasarnya kita tidak pelajari, kita tidak laksanakan dengan baik, maka ketika kita diajak berbicara tentang kasih Kristus, ketika kita diajak berbicara tentang phileo, tentang agape, masih campur aduk nanti. Ini phileo atau agapos, ini agapos atau phileo. Baru dua hal saja seringkali menjadi bingung. Ketika tahapan-tahapan ini seringkali kita tinggalkan, maka dipikirnya kita ini sudah penuh, berada pada titik kesempurnaan kasih. Sementara kita menghadapi tantangan demi tantangan, pengujian demi pengujian, akhirnya justru malah kecewa. Yang salah itu kita atau Tuhan. Dan seringkali manusia begitu beraninya menyalahkan Tuhan.
Sementara kita ini berada pada titik kebodohan. Diajar berdoa, diajari bersungguh-sungguh. Apalagi kalau sudah merasa bisa. Orang itu kalau sudah merasa bisa, maka dia ibarat gelas itu menutup. Gelasnya tertutup dan tidak pernah tutupnya itu dibuka sama sekali. Kalau kita punya model seperti itu, sifat seperti itu, selamanya kita tidak akan berada pada titik kasih Kristus. Kasih itu berhenti di bibir, Tuhan aku mengasihi. Tetapi ketika tantangan datang, gejolak datang, goncangan datang, maka kasih itu tidak menjadi kuat dan pasti tidak teruji. Makrifat itu bisa dicapai. Tataran kasih Kristus bisa dicapai ketika kita memahami bahwa seluruh hidup kita, mulai badan, jiwa dan roh kita, secara totalitas kita serahkan kepada Tuhan untuk dibangun. Saudara sudah paham? Berulang kali kita baca 1 Korintus pasal 13. Mari 1 Korintus pasal 13. Mulai pertama, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, jadi sekalipun kita ini dikasih kecerdasan, berkata-kata semua bahasa manusia itu bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Osing, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Belanda, apa saja yang di bumi mungkin saudara kuasai, termasuk bahasa malaikat. Apa itu bahasa malaikat? Saya tidak spesifik akan berbicara terkait bahasa malaikat, tetapi saya sampaikan sedikit. Bahasa malaikat itu bahasa roh. Karena itu bahasa, maka ada ada kata-kata bahasa roh, ada kalimat bahasa roh. Berarti ada banyak kosakata. Ketika masih kanak-kanak, saudara belajar seperti orang tua saudara, jadi bahasa roh atau bahasa malaikat tidak sebatas pada bapak, tidak segitu saja. Saudara masih TK, saudara bisa katakan papa, mama, papa, mama, papa, mama. Ketika saudara sudah dewasa, maksud bahasamu seperti itu terus. Kosakata yang saudara kuasai seiring kedewasaan saudara, seiring pertumbuhan saudara, masih bertambah-tambah. Amin. Jadi ketika bahasa roh monoton, saya tidak nyalakan yang bahasa roh monoton, tidak nyalakan. Tetapi ketika saudara beranjak dewasa dan terus dewasa rohani, kosakata yang saudara kuasai semakin banyak. Koneksi saudara dengan Tuhan didampingi para malaikat yang menyampaikan syafaat, doa, keluh kesah jiwa saudara kepada Tuhan. Saudara tahu diajari bahasa malaikat itu dari Tuhan lewat para malaikatnya. Ini hanya pada level orang-orang yang semakin intim dengan Tuhan, bahasamu juga semakin bertambah. Jadi tidak boleh latah. Yang lain kok bahasanya kok aneh bahasa. Terus sudah sialawas. Ada yang mana sandalawas. Sandal itu gue ganti gitu maksudmu. Sandalawas kurang asam. Bahasa kok sandalawas. Aja latah. Kalau belum minta didoakan sama gembalamu supaya ditransfer. Niru gembalamu udah apa-apa.
kata-kata, kosakata bahasa roh untuk bermasmur. Oh, namanya itu bahasa kok. Tapi nek namanya bahasa kok sandal ya kan? Ya gak ono rek, jangan ono lah. Bermeriah ono. Jadi itu lah, begitu. Didit. Bahasa apa didit. Enggak bojomu tersinggung, mama bojomu. Harus saya aku ya rasa mau ngomong ya aku balik aja ngomong aja lata. Kalau belum masuk ke sana katakan aja haleluya, 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 haleluya. Saudara penyembahan, saudara lantunkan sesuai dengan lantunan hati saudara akan mengalir dibawa oleh kekuatan roh itu. Tidak usah kakian kata. Itu dulu bermakna kok. Kata haleluya itu sudah bermakna. Ketimbang cita arti ini. Ngerti? Kok ngangi kayak kiri. Namanya mengerang dari ya boleh saja lah silakan. Tapi namanya bahasa itu mesti ada kosakatanya yang tepat, katanya mesti jelas. Kalau itu glory, haleluya. Jadi pelo-pelo, glory bagi toya lo urapan kayak. Itu sudah itu glory. Ya, orang hidup, saya tidak bicara soal karunia roh, tetapi lain kesempatan saya akan bicara soal karunia roh. Sebab tanpa pengertian yang benar, kita ini bodoh nanti malahan. Amin. Kita mengerti dengan benar celata. Orang yang hidup dalam pengurapan roh itu juga sopan. Ada yang mengatakan, nah aku sudah dikuasai roh, aku gak bisa menguasai diri. Kursi diorarek, diangkat, nguncale, itu bukan bahasa roh, setan. Orang yang dikuasai karunia roh itu tertib, ibadahnya juga tertib. Roh Kudus orang tertib, orang arek, kursi diacak-acak, dibanting sini. Itu harus mengalami didoakan roh kelepasan dulu. Dan setan yang merusak itu pergi, setelah itu diganti kuasa roh. Roh itu tertib. Amin. Amin. Ayatnya ada semua. Nah, orang ada kursi jadi gereja. Kursi diangkat udah loh. Itu harus doa kelepasan biar terlepas dari roh-roh pemberontakan sehingga bisa tenang, mengasihi Tuhan. Sekalipun kita ini bisa menghafal, melantunkan bahasa, berbagai macam bahasa kita pakai seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Kalau itu tanpa kasih. Dua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Nah, seluruh pengetahuan dikuasai, karunia nubuat dikuasai, mengetahui segala rahasia. Oh, ini luar biasa. Memiliki seluruh pengetahuan itu kan luar biasa juga. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Oh, ini orang sakti ya begini. Punya iman bisa pindah gunung gitu loh. Saudara mau pindah batu aja sedino, rasanya dengek loh. Iya kan? Nah punya iman langsung, batu pindah mana? Pindah. Ini punya iman pindah gunung pindah. Sakti teman yang ngomong ini.
Terus? Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tapi tidak berguna. Kalau kita tidak punya kasih. Padahal kan hebat loh. Mindah gunung bisa, menghentikan badai bisa, menghentikan gelombang bisa, menghentikan puting beliung bisa. Tapi tanpa kasih itu tidak berguna. Kasih itu kok dasar benar, ya kan? Orang tuh banyak di dunia mencari kasih. Sebab ketika orang sudah berada pada titik kasih, kesempurnaan makrifat, dunia ini senyap, tenang, damai. Ini yang dicari banyak orang sampai mereka bersemedi di gua-gua, bersemedi di dalam hutan, bersemedi di tempat yang sunyi, tidak mau terganggu dengan keramaian apapun. Karena apa? Penting memahami bagaimana menuju titik kasih itu. Jadi jangan ada berbangga diri, jangan ada yang bermegah diri. Ketika saudara punya kekuatan yang dahsyat, ketika saudara punya kuasa yang seakan-akan luar biasa, punya hikmat yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, bernubuat tentang akhir zaman, bernubuat tentang masa depan dunia ini, seakan dahsyat, seakan menggoncang dunia. Tetapi kalau tanpa kasih, tidak ada artinya. Terus apa yang kita kejar? Yang kita kejar kasih. Sebab ketika saudara memiliki kasih, saudara punya semuanya. Amin. Amin. Ketika saudara berada dalam titik kasih, kasih Kristus, kasih yang dibawa oleh Imam Besar, saudara dikasih semuanya. Cuma untuk mencapai ke sana kita harus paham, kita harus ngerti, kita dituntun oleh Imam Besar itu. Kita berada pada titik aman. Ketika kita dididik, saya pribadi dididik oleh Tuhan. Seringkali Tuhan, kapan hari saya berpikir, aku udah mau Tuhan. Roh itu menggelidik, menguatkan, menyentakkan saya. Kamu kumat lagi kasih itu. Kamu mau pilot lagi. Jangan katakan berat. Saya disertakan. Ketika saya di belakang di bawah jati sang gendong cucu saya. Anak kecil itu melihat saya, menatap saya dengan tatapan yang tajam. Jangan katakan manusia biasa seakan-akan melangkah ke depan seperti ini. Saya tahu rintangannya, saya tahu halangannya, saya tahu hambatannya. Kairos itu tidak tidur-tidur, biasanya hanya paling 10 menit, 5 menit langsung digendongkan saya langsung tidur. Lama tidur, tak bawa ke belakang, dibawa ke pohon cantik. Dan biasanya dia natap mata saya. Bapak, apa? Dalam hati saya tersentak. Jangan katakan hambaku tidak kuat. Ada sesuatu yang seringkali ini berat, tidak mungkin saya ceritakan kepada saudara. Ini proses peperangan spiritual itu memang sulit dipahami oleh orang yang tidak menjadi pelaku, belum menjadi pelaku, belum terlibat langsung di dalamnya. Ketika sudah memahami sampai kepada tataran itu,
baru kita bisa berbicara. Ketika saya masih belajar, diajari guru saya, dilatih guru saya, kok bisa? Saya bertanya, kok bisa begitu? Ketika matahari sudah tenggelam, saudara harus tahu, maka yang muncul adalah bintang-bintang. Amin. Ketika saudara dipersiapkan menjadi bintang-bintangnya Tuhan, maka bintang-bintangnya Tuhan itulah bintang-bintang yang digenggam oleh tangannya Tuhan sebagai imam besar aku. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, saudara pintar korban, pengkhotbah akhir zaman banyak. Dengan kecerdasan, ilmu tentang homiletik, ilmu tentang bagaimana cara berkhotbah, aktingnya bagaimana bisa dipelajari dengan detail. Belajar 1 bulan, 2 bulan bisa untuk saudara khotbah. Tidak sulit. Tetapi bagaimana mempelajari, mengaplikasikan dan membawa kasihnya Kristus di dalam hidup kita untuk kita alirkan, itu tidak bisa dipelajari 2 bulan, tidak bisa dipelajari 1 tahun, tidak bisa dipelajari 5 tahun. Ayat seterusnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada faedahnya. Sebagai makhluk sosial, saudara mungkin tidak pelit. Sebagai makhluk sosial, saudara mungkin tidak kikir. Saudara suka berbagi dengan sesama saudara. Tidak salah, memang harus demikian. Bahkan rela mati syahid. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Membakar diri dengan tema mati syahid itu tidak ada faedahnya. Kita melaksanakan aksi sosial ketika itu tanpa kasih, maka tidak ada faedahnya. Kasih itu terus akan luar biasa. Banyak orang bisa berbagi. Seakan itu sudah merupakan satu bagian dari kasih, wujud nyata dari kasih. Iya. Tapi kasih itu seperti apa? Ayat seterusnya. Kasih itu sabar. Iya. Terus? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak mengangkat diri dan tidak sombong. Sampai setuju dulu. Kasih itu sabar. Kalau kita berbicara soal kesabaran, banyak orang bisa berbagi, banyak orang bisa mendemonstrasikan seakan kuasa iman itu yang luar biasa. Banyak orang punya karunia untuk bernubuat, bahkan berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak cukup di situ. Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi pelaksana dari kasih itu. Kita dituntut, dibangun untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana dijelaskan, sabar itu tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati.
sabar itu tenang. Sabar itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Jelas ya? Ini pelajaran panjang. Jadi kalau kita kupas setahap demi setahap, ternyata kata kasih agape ini di dalamnya terkandung suatu muatan pengajaran dari Kristus yang begitu lengkap. Banyak orang bisa memberikan sesuatu kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Tapi bagaimana ketika kita harus menguasai diri dalam situasi kondisi apapun juga utama sabar. Kita ciptakan suasana damai. Bagaimana kita mengkondisikan itu, nggak usah mikir itu. Ini kita serahkan kepada yang berkompeten, kepada yang ada di bidangnya itu. Mama tidak usah ikut mikir itu, didoakan saja biar semuanya baik. Tenang. Ini kalau tahapan-tahapan ini kita pahami, maka untuk apa kita menjadi tergesa-gesa dan kita resah? Kita pahami sabar. Lamban ini, antara lamban dan sabar harus kita pisahkan. Bersabar, ada kata sabar, kata dasarnya, akhirnya ada nanti kata bersabar, menyabarkan, tersabar, mempersabar, penyabar, kesabaran. Itu kan kesana. Tapi pada dasarnya tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Sudah di sekolahan sudah mulai masuk, sudah mulai masuk, kuliah mulai masuk, tugas banyak. Sementara di rumah juga ada tugas dari papa mama mungkin. Jalan itu semua kerjakan dengan sabar. Saya katakan orang tua punya beban untuk mendidik supaya saudara cakap suatu saat bertahan sebagai anak-anak kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Dari anak-anak yang sakti, dibekali dengan ilmu, bagaimana merawat rumah, bagaimana mulai nyapu, bersih-bersih, ngepel, bersihkan kamarmu sendiri, bersihkan pakaianmu sendiri. Kalau masih mengasihi badanmu sendiri, pakaian atau pakai sendiri, kotor ya karena badanmu sendiri, ya cucian sendiri. Gitu kan? Bangunlah badannya, kemampuannya dibangun. Generasi masa depan adalah generasi kepada ketergantungan pada materi. Ada skenario dunia seperti itu. Semua tersistem, bahkan central unity of the world. Kalau tatanan dunia baru itu sudah diterapkan, sementara kita punya anak-anak kita tidak siap untuk menghadapi tatanan dunia baru, maka kita akan melihat masa depan anak kita adalah masa depan anak-anak yang jatuh ke tangannya antikris. Sabar, menjadi anak yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Saya paham anak generasi sekarang pengennya cepat. Saya tahu itu, saya paham.
tetapi sistem juga harus kita perhatikan. Oh, harus dia, harus begini. Sebelum pakai sepatu itu pakai kaos kaki dulu, artinya urut-urutannya kan harus kita perhatikan. Pengen cepat tapi tidak memperhatikan urut-urutannya, kronologinya, sehingga nanti tidak peduli dengan yang lain. Harus selesai. Bukan isu. Urut-urutannya targetnya kerjain 1 bulan selesai, tapi suruh selesai 1 minggu, ya stres. Kita harus paham kronologinya. Oke. Sabar, murah hati, suka memberi itu baik, tidak pelit itu baik, tetapi titik poinnya dalam hal murah hati ini adalah kebaikan hati, sifat kasih sayang. Kalau orang memberi banyak yang bisa, tetapi bagaimana didasari dengan kasih sayang, kasih agape, bukan kebencian. Ada orang memberi dengan kebencian, ada orang membenci dengan kepahitan hati, banyak. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Materi itu seringkali sangat mempengaruhi manusia, mengendalikan otak manusia. Dulu bisa kemana-mana sendiri, setelah punya uang semakin banyak, semakin banyak, kekuatan Tuhan semakin diperkecil. Sementara saudara bisa membayar bodyguard kemana-mana karena saudara bawa perhiasan yang banyak, kekayaan saudara semakin banyak di rumah. Takut kalau di luar sana dibunuh orang, ditembak orang, dirampok orang, bayar bodyguard. Pergi kemana-mana diawasi bodyguard yang banyak. Tas dulu bisa bawa sendiri, bodyguard yang suruh bawakan. Jangan sombong. Hartamu tidak akan kekal. Kalau Kristus ada pada saudara, saudara tidak perlu bodyguard. Satpam silakan dipasang sebagaimana selayaknya jaga perusahaan, jaga bisnis saudara selayaknya. Tapi tetaplah takut kepada Tuhan sebagaimana mestinya. Kebanyakan kan tidak takut sama Tuhan, akhirnya karena punya uang membayari orang untuk menjaga dirinya. Jangan sampai tidur ya. Saya mau tidur ini. Ketika tidur dulu berdoa dengan tenangnya, percaya malaikat berjaga. Setelah punya uang, bayar orang untuk menjaga ketika si bos tidur. Tersesat pikirannya manusia akhir zaman. Karena apa? Karena materi. Ketika kasih Kristus ada pada saudara, saudara mau meluntung di pinggir jalan, perlindungan Tuhan dinyatakan, tidak akan terjadi sesuatu. Kalau itu memang terpaksa saudara tidur di pinggir jalan, maksudnya berkendara mungkin karena capeknya begitu, ada perlindungan Tuhan. Jangan bermegah diri, jangan menjadi sombong. Ketika Tuhan memberkati saudara, ketika kasih itu membara, kekuatan firman itu membara, kekuatan Imam besar terus membawa saudara, saudara semakin bertumbuh dinamis, punya keberanian melangkah karena Imam besar membawa, menggandeng tangan saudara. Jangan bermegah diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya orang yang hidup di dalam kasih itu hidup dalam etika yang luhur. Etika yang dibawa oleh Imam besar adalah etika kerajaan surga. Ngerti etika? Bagaimana etika sebagai anak ketika berbicara kepada orang tua? Bagaimana etika anak harus bersosialisasi kepada lingkungan, kepada guru? Sudah pahami dengan baik. Generasi akhir zaman karena terpengaruh paham kapitalis,
Jika semua serba materi, etika itu sudah ditinggalkan. Budi pekerti itu sudah seakan lenyap dari hidupnya. Banyak yang sudah tidak mau lagi hidup beretika dengan tatanan yang santun, dengan tatanan yang baik. Bahkan anak kalau sekarang bicara kepada orang tua berani melirik, melotot. Saya itu anak kampung, saya itu anak desa asli. Saya kalau sudah dinasehati, dituturi sama orang tua, saya tidak berani natap wajahnya. Saya anak kampung, dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Tapi orang tua saya, kedua orang tua saya mendidik beretika bagaimana berbicara kepada orang tua, bagaimana berbicara kepada orang yang selayaknya dihormati. Sekalipun mungkin masih kepada anak remaja muda sebagai tanda penghormatan didikan kepada anak itu, jarang saya mengatakan langsung menyebut namanya. Di depannya pasti saya sampaikan, Mas, baru namanya, atau D. Itu bagian dari etika. Apalagi kepada orang yang lebih tua umurnya, manggil namanya begitu saja, itu nyalain etika. Dengan kata lain, tidak sopan. Kasih itu kalau dikupas ini tidak akan selesai. Sebentar lagi ini selesai, disambung lagi sedikit demi sedikit. Yang makan satu piring tidak habis, satu sendok saja. Ibaratnya kan begitu. Supaya kita ngerti. Anak bicara kepada orang tua, nadanya belayer, datang belayer. Ini tidak pantas. Dan sopan. Tolong dibenahi. Anak masih anak, apalagi masih kecil, ngomong sama orang tua melotot matanya, belajar dengan muka berkerut-kerut. Nah, dibenahi, dibimbing untuk anak itu sopan. Revolusi mental itu kita mulai dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Nanti ketika terbiasa di rumah, disiplin, jujur, nanti ketika satu saat siapa tahu di antara saudara ada yang menjadi pejabat, bahkan saudara juga banyak yang sebagai pejabat ASN. Siapa tahu anak saudara suatu saat juga ada yang masuk ke sana, masuk ke TNI, mungkin jadi anggota TNI, ASN, atau yang lain-lain sebagai pejabat-pejabat pemerintah. Kalau terbiasa disiplin, sopan, akhlaknya, norma-norma kesopanan itu sudah tertanam sejak kecil. Ketika jadi pegawai, kita percaya dia pantang untuk mencuri sesuatu yang bukan haknya, alias korupsi. Sekalipun dikerumuni oleh orang-orang yang siap membangun konspirasi korupsi berjamaah, kalau saudara, anak saudara sudah tertanam etika yang santun, etika yang penuh norma-norma yang luhur, saya percaya dimanapun pantang masuk gerombolan koruptor. Amin. Sudah disiplin dalam beribadah sebagai umat, sebagai jemaat, mulai didisiplin dalam hal keuangan dengan Tuhan, buah suluk, persekutuan, disiplin. Ketika itu didisiplin, nanti tidak mungkin korupsi. Di hari besarnya, hari kedewasaannya, ketika mencapai umur dewasa, remaja,
mulai dari kecil terdidik sampai tua nanti disiplin melayani Tuhan. Kita menerima pelayanan imam besar, kita akan didisiplin terus menerus. Sebab dari situ sumber kekuatan yang dasar itu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawanmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawanmu. Saudara, ketika kita meresponi tentang kasih Kristus yang akan ditanam di dalam hidup kita, maka bersamaan dengan aliran kasih yang kita tangkap itu, ada kekuatan yang dahsyat membawa saudara. Saudara akan melihat, saudara akan merasakan betapa dahsyatnya Tuhan sebagai panglima saudara bekerja di depan saudara. Ya, seakan-akan akal budi saudara, kekuatan saudara, jiwa saudara, hati saudara semakin terfokus pada otoritasnya, dan Tuhan dengan dahsyatnya buka jalan membabat habis persoalan-persoalan yang ada di depan saudara. Jangan menguras pikiran saudara untuk hal-hal yang di luar jatah saudara, tetapi kuraslah pikiran saudara, akal budi saudara, hati saudara, jiwa saudara untuk menyembah Dia. Maka Dia Raja dari segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat itu akan membawa saudara. Saudara akan melihat dengan mata kepala saudara sendiri, Dia yang akan menghabisi lawan-lawan saudara. Terlalu dahsyat. Saudara, generasi yang dipilih Tuhan, yang masuk ke dalam kemah saudara bukan imam biasa, tetapi imam besar dengan darahnya sendiri untuk membawa saudara dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Pribadi lepas pribadi yang siap menerima kasihnya Kristus. Menerima kasihnya Kristus berarti siap menerima penampilannya sebagai imam besar. Dia melahirkan kita setiap saat. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita terus dibersihkan
ketika seluruh hidup kita semakin bersih clear di hadapan Tuhan, aliran air kehidupan yang jernih seperti kristal itu menjadi bagian saudara. Itulah kasih Kristus. Ketika kasih Kristus menguasai kita, mari kita berjalan bersama-sama Kristus. Di sana ada kebangkitan, di sana ada kekuatan, di sana ada pemulihan dan dasar itu terjadi. Tidak perlu kita menjadi takut. Apapun permasalahan saudara, apapun tantangan atas pekerjaan saudara, pranikah saudara, nikah saudara, ingat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kita pakai berdiri.